Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Channel. Jujur, HP Samsung yang satu ini tuh dulu sempat jadi smartphone impian saya pada tahun 2016. Ya waktu itu resmi dirilis dengan harga perdana 12 jutaan. Namun akhirnya pada saat resmi masuk Indonesia, harganya menjadi 10.499.000 untuk versi terendahnya. Apakah mantan flagship Samsung yang keren pada masanya ini masih enak untuk dipakai di tahun 2021 ini? Yang kalau dilihat harganya sekarang di marketplace online udah setara HP entry terbaru atau sekitar 1 jutaan aja nih. Kira-kira masih worth nggak sih kalau harganya tinggal segitu? Tonton video kali ini sampai habis ya guys. Desain Samsung Galaxy S7 Edge ini memang masih terlihat premium dengan material kaca dan aluminium frame yang solid dan kokoh. Walau masih ada dagu dan dahi yang cukup tebal, tapi tampilan melengkung di kedua sisi layarnya ini jelas nggak bakal ditemui di HP entry terbaru pada saat ini. Selain desainnya yang mewah, resolusi layar sebesar 2K dengan panel AMOLED-nya juga masih terasa mantap. Untuk menonton konten-konten di YouTube yang memiliki warna yang cerah, pokoknya masih manjain mata banget nih kalau untuk kualitas layarnya. Layarnya sendiri berukuran 5,5 inch yang beresolusi 1440 x 2560 pixel. Dan enaknya lagi kalian bisa mengatur sendiri nih, mau pakai resolusi 2K, Full HD atau SD jika ingin baterainya lebih hemat. Kualitas speakernya juga walau masih belum pakai dual speaker, tapi suaranya tetap terasa nyaman kok buat didengerin. Nih coba kalian denger sendiri aja ya kualitasnya kayak gimana. Selain ada fitur IP68 dan NFC, ada fitur flagship yang tergolong masih langka nih, yaitu wireless charge. Walaupun belum secepat kalau pakai kabel, tapi fitur wireless charge-nya ini lumayan terasa futuristik lah daripada harus colok-colok kabel segala. Terus untuk sensor sidik jarinya yang berada di depan ini, responnya emang nggak secepat respon sidik jari HP terbaru saat ini. Namun saat saya cek pakai aplikasi sensor box, ternyata cuma ada satu sensor aja nih yang tidak didukung. Boleh dicek deh, HP entry terbaru saat ini malah sensor yang absen tuh bisa lebih dari satu loh. Sayang aja sih untuk OS Android-nya, HP ini cuma mentok di Android 8 Oreo. Walau sebenarnya udah dapat update 2 kali, dari pertama dulu waktu masih pakai OS Android 6 Marshmallow. Samsung Galaxy S7 Edge ini cuma punya satu kamera utama yaitu sebesar 12 megapiksel berapertur f1.7 dengan fitur dual pixel PDAF dan OIS. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 5 megapiksel berapertur f1.7 yang support dual video call dan auto HDR. Dan siapa sangka ternyata hasil jepretan ataupun rekaman videonya masih bisa diandalkan untuk kebutuhan saat ini. Warnanya terasa vibrant, dynamic range-nya luas, serta detailnya masih cukup terjaga. Cuma emang harus dalam posisi cukup cahaya loh ya, agar noise-nya tidak terlalu banyak. Untuk rekaman videonya juga terasa smooth berkat adanya fitur optical image stabilizer di kamera utamanya ini. Nih beberapa contoh hasil foto dan videonya. Ditenagai chipset buatan Samsung sendiri yaitu Exynos 8890 Octa yang dipadukan dengan memori RAM 4GB LPDDR4 dan ROM 32GB UFS 2.0, performa HP ini kalau untuk kebutuhan daily yang standar sebenarnya masih tergolong mumpuni. Tapi kalau untuk kinerja yang berat seperti buat ngegame, jelas sudah nggak recommended. Hal ini terlihat dari skor AnTuTu versi 9 atau terbaru cuma bisa tembus mencapai 160 ribuan. Walaupun saat saya tes ulang pakai AnTuTu versi 8 malah bisa lebih tinggi mencapai 180 ribuan. Lalu skor Geekbench 5 tesnya juga bisa mendapatkan single core 342 poin dan multicore 1226 poin. Dengan skor benchmark yang emang sekarang udah setara HP entry ini jadi kurang powerful ya kalau buat ngegame. Walaupun tetap bisa sih kalau mau dipaksain. Seperti untuk game PUBG Mobile bisa memainkan settingan rata kanan, SD high atau smooth high. Dengan lumayan lancar walau tetap sesekali terasa untuk frame dropnya. Touchscreen-nya juga masih terasa responsif dan sensor gironya juga nggak kerasa delay sama sekali.
Paling cuma borosnya aja sih yang cukup terasa mengingat kualitas baterainya sudah sangat menurun. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 24% dan suhu panas HP maksimal mencapai 43 derajat Celcius. Buat main game MOBA kayak Mobile Legends gini, walau belum bisa buka settingan grafis ultra, tapi masih lumayan enak buat dimainin, pakai settingan rata kanan. Gameplaynya juga cukup smooth dan efek animasi bisa ditampilkan dengan baik dan maksimal. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 23% dan suhu panas maksimal mencapai 43 derajat Celcius. Kalau cuma buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 9%. Terakhir saya tes pakai aplikasi PCmark dan benar aja baterai life-nya cuma bertahan sekitar 3 jaman aja. Kesimpulannya, Samsung Galaxy S7 Edge ini memang lebih enak jika untuk dijadikan HP kedua, yang masih bisa diandelin hasil kameranya untuk kebutuhan daily yang standar. Tapi kalau mau dijadikan HP utama, harus siap sedia bawa powerbank kemana-mana loh ya. Karena walau tampilan HP ini masih cakep buat ditenteng, tapi tenaganya udah cepet lelah, terutama di bagian baterainya. Tapi kapan lagi coba bisa dapetin mantan HP flagship dari Samsung yang seharga 1 jutaan, yang udah ber-NFC, support wireless charge, hingga ada OIS di kamera utamanya kalau bukan lewat HP yang satu ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.